Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang farmasi KWU. Di sini saya akan menjelaskan kerangka perencanaan usaha, yang mana perencanaan usaha atau business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Pengertian lain dari business plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Business plan juga berisi mengenai rincian profit, neraca pembayaran, proyeksi aliran kas untuk 2 tahun yang akan datang. Selain itu juga memuat pandangan dan ide untuk 2 tahun yang akan datang, pandangan dan ide dan anggota tim manajemen, serta menyangkut strategi dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Kerangka perencanaan usaha yang pertama ada nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak harus pada faktor-faktor yang kekinian. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu backward atau pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan. Termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. Forward linkage atau pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi, apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi. Yang ketiga ada komoditi yang akan diusahakan, biasanya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis usaha tertentu, teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu, kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan, adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam pengembangan suatu bidang usaha yang sama. Yang keempat, ada konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan itu berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha yang berbentuk pertokoan. Yang kelima adalah pasar yang dimasuki. Adapun hal ini adalah sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar. Partner yang akan diajak kerjasama. Partnership adalah suatu organisasi atau persekutuan 2 orang atau lebih, yang mana itu untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha untuk mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak hanya untuk mencari laba, tapi bentuk partnership itu dapat diatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Ada 2 macam partnership, yaitu general partnership, yang mana semua anggota ikut serta dalam mengoperasikan bisnis. Serta yang kedua ada limited partnership. Bentuk ini memiliki anggota sekurangnya 1 orang yang bertanggung jawab atas bisnis yang akan digeluti. Yang ke-8 ada personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Yang ke-9 ada jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Yang ke-10 ada persyaratan peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Yang ke-11 ada penyebaran promosi. Contoh perencanaan usaha atau business plan. Yang pertama ada halaman depan, daftar isi, rangkuman eksekutif, penjelasan mengenai perusahaan, pemasaran, barang dan jasa yang dihasilkan, usaha meningkatkan penjualan, permodalan, dan appendix. Isi daripada business plan secara sederhana. Yang pertama ada latar belakang, yang mana ini terdiri dari latar belakang pendirian perusahaan. Terus yang kedua ada identitas pemilik. Ini seperti nama pemilik, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Yang ketiga ada data perusahaan, yang mana data ini berisi dengan alamat perusahaan, nama perusahaan, alamat kantor, nomor telepon, bidang usaha, dan lain sebagainya. Yang keempat ada aspek produksi, yang mana ini merupakan berisi jenis dan jumlah mesin yang digunakan untuk kapasitas produksi.
Yang kelima, aspek pemasaran. Bagian ini dijelaskan dalam sistem distribusi, sistem pembayaran dari pembeli, sistem konsumen sasaran, wilayah pemasaran, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada aspek keuangan. Di sini mencantumkan kebutuhan uang-uang rata setiap bulan untuk bahan baku, bahan penolong, upah dan gaji, biaya umum, ATK, bunga, pajak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.